Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab sistem reproduksi. Soal nomor 1 dari soal tipikal SBM tahun 2002. Ovulasi yang berlangsung dalam ovarium seorang wanita merupakan proses penting yang memungkinkan terjadinya fertilisasi. Sebab, ovulasi memungkinkan tersedianya sejumlah besar sel telur yang masak secara bersamaan untuk siap dibuahi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasannya salah. Jadi, proses ovulasi yang berlangsung dalam ovarium seorang wanita merupakan proses penting yang memungkinkan terjadinya fertilisasi. Itu benar. Dan alasannya salah, karena pada proses ovulasi seorang wanita hanya akan dihasilkan satu sel telur yang fungsional dan siap dibuahi di bagian tuba falopi. Oke, ke soal nomor 2 dari soal tipikal SBMPTN. Pada mamalia, ovulasi terjadi setelah kopulasi, sebab pada mamalia kopulasi merangsang terjadinya proses ovulasi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi, kenapa salah? Karena pada vertebrata umumnya, ovulasi terjadi setelah melalui proses kopulasi. Dan pada vertebrata, proses kopulasi akan merangsang terjadinya ovulasi, kecuali pada mamalia dan manusia. Proses ovulasi terjadi secara periodik, tidak tergantung saat kopulasi. Oke, soal nomor 3 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pencernaan, 2. Ekskresi, 3. Reproduksi, 4. Respirasi. Kloaka kura-kura yang hidup di air adalah suatu rongga yang berhubungan dengan sistem A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, kloaka kura-kura yang hidup di air adalah suatu rongga yang berhubungan dengan sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem respirasi. Oke, soal nomor 4 dari SPMB tahun 2000. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa adalah di A. Tubuli seminiferi, B. Ductus efferens, C. Epididymis, D. Ductus deferens, E. Uretra. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Epididymis. Jadi, tempat diproduksinya sel-sel spermatozoa yaitu di dalam tubulus seminiferus, testis. Kemudian, spermatozoid yang telah terbentuk disalurkan menuju epididymis untuk disimpan sementara waktu dan dimatangkan. Oke, soal nomor 5 dari SPMB tahun 2000. Gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet yang menghasilkan kromosom diploid. Sebab, dalam peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan meiosis di dalam testis atau ovarium. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasannya benar. Jadi, dalam testis dan ovarium terjadi peristiwa gametogenesis yang menghasilkan kromosom haploid atau N. Peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan secara meiosis sehingga dihasilkan sel-sel kelamin yang berkromosom haploid. Oke, soal nomor 6 dari SPMB tahun 2001. Sebelum terbentuk ovum, secara bertahap terjadi pembentukan A. Ogonium, otid dan osit, B. Otid, osit dan ogonium, C. Ogonium, polosit dan osit, D. Osit, ogonium dan otid, E. Ogonium, osit dan otid. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Ogonium, osit dan otid. Jadi, tahap pembentukan ovum atau oogenesis adalah dari ogonia atau sel induk telur menuju osit primer, lalu ke osit sekunder, lalu otid, dan yang terakhir ovum. Oke, soal nomor 7 dari SPMB tahun 2002. Secara kimia atau hormonal ovulasi dapat dicegah dengan pemberian kombinasi estrogen dan progesteron dalam kadar yang tepat. Sebab, estrogen dan progesteron dapat menghambat produksi FSH maupun LH oleh kelenjar hipofisi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataannya benar, alasannya benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, pernyataan yang benar, pemberian kombinasi estrogen dan progesteron itu pada kadar yang tepat dapat mencegah ovulasi. Dan alasannya benar, karena hormon estrogen dan progesteron dapat menghambat produksi FSH atau hormon yang berperan dalam merangsang pertumbuhan folikel ovarium, dan LH atau hormon yang berperan dalam merangsang ovulasi. Oke, soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2007. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tubuli seminiferi, 2. Vas deferens, 3. epididymis, 4. Saluran ejakulasi. Sebelum bercampur dengan produk kelenjar kelamin di dalam vesicula seminalis, spermatozoa telah melalui saluran A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Jadi, testis atau tubulus seminiferus menghasilkan spermatozoa lalu dimanfaatkan di dalam epididymis. Kemudian keluar melalui vas deferens dan bercampur dengan cairan mani dari vesicula seminalis diatur di saluran ejakulasi atau uretra. Oke, soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2010. Penghambatan produksi hormon LH mengakibatkan peningkatan produksi progesteron. Sebab produksi progesteron merupakan sekresi dari corpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Jadi, hormon yang berperan dalam proses ovulasi diantaranya adalah estrogen, progesteron, LH, dan FSH. Fase ovulasi diawali dengan kadar estrogen meningkat, produksi FSH dihambat. Produksi LH meningkat, folikel mengkerut atau pecah dan membentuk corpus luteum. Setelah proses ovulasi, penghambatan produksi LH mengakibatkan penurunan produksi progesteron. Itu alasannya salah. Lalu, produksi progesteron merupakan sekresi dari corpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi.
Oke, soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2010. Pengambilan ovarium anak ayam yang baru menetas mengakibatkan berkembangnya ciri kelamin jantan sekunder. Sebab, hilangnya ovarium anak ayam memacu perkembangan testis. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, jenis kelamin ayam mengikuti pola ZZ untuk jantan dan ZW untuk betina. Pengambilan ovarium anak ayam yang baru menetas mengakibatkan berkembangnya ciri kelamin jantan sekunder. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan abnormal alat reproduksi sehingga mirip testis untuk memproduksi sperma berkromosom Z saja. Oke, soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2019. Semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan meningkat, sedangkan progesteron semakin sedikit. Sebab, estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi, sedangkan progesteron itu sebaliknya. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan semakin meningkat karena berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus, sedangkan progesteron semakin menurun. Oke, kita ke soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2015. Kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan dan dapat dilakukan pada organ reproduksi laki-laki adalah A. Tubektomi, B. Vasektomi, C. Testioktomi, D. Ovarioktomi, E. Prostatioktomi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan dan dapat dilakukan pada organ reproduksi laki-laki adalah vasektomi, yaitu pemotongan vas deferens yang kemudian tiap-tiap ujung potongannya diikat. Oke, soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Dari hasil oogenesis akan dihasilkan A. 1 ovum dan 1 polosit, B. 1 ovum dan 2 polosit, C. 1 ovum dan 3 polosit, D. 2 ovum dan 2 polosit, E. 3 ovum dan 1 polosit. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, proses oogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet betina yang berlangsung di ovarium. Proses oogenesis sudah dimulai dari calon-calon sel telur yang disebut oogonium. Oogonium tersebut kemudian mengalami pembelahan mitosis yang membentuk oosit primer. Selanjutnya, oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan 1 sel oosit sekunder dan 1 badan polar pertama. Selanjutnya, 1 oosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 1 ootit dan 1 badan polar kedua. Sementara 1 badan polar pertama membelah menjadi 2 badan polar atau disebut polosit. Setelah itu, ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum. Jadi, dari proses oogenesis dihasilkan 1 ovum dan 3 badan polar yang tidak berfungsi. Oke, ke soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1 ovarium, 2 uterus, 3 glandula pituitaria, 4 oviduk. Yang berperan dalam siklus reproduksi norma pada wanita adalah
A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, siklus reproduksi wanita normal itu melibatkan beberapa organ. Yang pertama, ovarium, yang kedua, uterus, dan yang ketiga, kelenjar pituitaria. Ketiga organ tersebut saling mempengaruhi siklus reproduksi karena berperan sebagai tempat atau media dan menghasilkan hormon yang berkaitan dengan siklus reproduksi. Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Pendewasaan sperma pada manusia berlangsung di A. testis, B. epididymis, C. tubulus seminiferus, D. vas deferens, E. vesicula seminalis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, proses pembentukan sperma berlangsung di testis, yaitu pada bagian tubulus seminiferus. Setelah terbentuk, sperma dari testis menuju epididymis dan tinggal di dalamnya dalam sekitar 3 minggu untuk mengalami pematangan. Setelah matang, sperma akan masuk ke vas deferens. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab sistem reproduksi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.